Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Aku pertama ngeliat tangan ya, ngeliat tangan kiri kanan dipegang, jadi perempuan ini mau dilecehkan. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Saat gue kayak megang sesuatu, Sat. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Saat ini tuh kiriman orang ya. Sarwijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Oke, pemirsa, sekarang ini gue lagi berada di rumah sahabat gue. Mungkin pemirsa juga tahu kalau saya bentuk rumahnya seperti ini. Ini adalah rumahnya Raffi Ahmad. Dan kalau misalnya pemirsa tahu bahwa Raffi Ahmad memang sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah pindah setelah menikah dengan Gigi. Tapi masalahnya Raffi juga sempat beberapa kali mengunjungi rumah ini. Kayak misalnya menginap sehari atau 2 hari. Yang jadi pertanyaannya adalah Raffi sempat bilang sama gue bahwa Gigi nggak pernah mau ke rumah ini. Alasannya mungkin untuk gue ini di luar nalar sih sebenarnya. Tapi Raffi minta tolong dong Fat sama tim dicek kenapa sih rumah ini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dengan keadaan seperti ini, kayaknya rumah ini memang nggak terlihat ada apa-apa sih. Saya tinggal di sini sudah cukup lama. Terakhir-akhir ini saya mengalami gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di rumah ini. Sebenarnya di sini ada kayak sosok laki, tinggi, gede, terus kuntilanak. Oke, mungkin langsung aja kita ke dalam. Kebetulan di dalam udah ada Sarwijayanto, mungkin kita bisa cerita-cerita dia udah dapetin apa aja di dalam situ. Hey Sar, lu udah sempat ngecek di dalam sini? Udah, tapi belum sampai ke bagian atas. Oke, pemirsa, ini sahabat gue, Sarwijayanto, dan gue sama dia memang satu tim. Kita bareng-bareng ke sini. Gue dapat laporan juga nih dari Raffi bahwa Raffi kan udah lama banget nih nggak tinggal di sini. Nah, kebetulan di sini juga ada yang jaga, namanya Pak Wibit. Gue pengen tahu sih cerita dari dia langsung, karena kan dia mengalami kejadian itu gitu. Mungkin nanti kita bakal ulik-ulik lagi sih sama Pak Wibit. Kalau tadi lu pas di sini, apa sih yang lu rasain? Sebenarnya banyak. Gue berusaha memfokus sama yang dominan, yang selalu muncul. Tapi yang di dalam sini yang terdekat dengan kita, ada sosok perempuan. Rambutnya panjang, dari tadi di sini dia yang selalu muncul tuh dia terus. Ada satu sosok juga yang menarik. Sebentar, kok gue jadi agak merinding ya. Oke. Terus ada satu lagi. Ini agak keras. Jujur, gue belum berani mendekat. Oke, sorry. Yang paling kenapa gue merinding ya? Karena ada di dekat kita. Yang sosok ini laki-laki. Oke, ini yang agak keras. Perawakannya manusia tapi tinggi banget ya. Iya, oke, tinggi. Tapi hitam semua. Sorry, yang posisi yang keras kalau boleh. Gue tahu gue pengen ngajak pemirsa di rumah di mana. Yang perempuan. Oh, yang perempuan, oke. Sini, coba. Agak maju dikit. Lagi. Ini apa ya? Ini gue belum kesini sih Fat tadi, Fat. Ini apa ya? Kamar mandi apa ya?
Jadi ini sosoknya sekarang sedang berdiri di sini. Ini kepalanya dia. Cobain nggak sini deh. Sebentar deh. Coba. Oke, bentar. Di mana sih? Sorry, gue kayak megang sesuatu, Sar. Serius lu. Coba sih. Coba lu bisa ambil gambar ke situ, Bang. Siapa tau bisa. Hah? Kenapa? Hah? Ya lu atur dong, fokus itu kan autofocus gimana sih? Hah? Kenapa sih? Ke muka gua fokus? Coba tarik. Ke situ, Sar. Sardi masih di situ, Bang? Masih di sana. Hah? Masih. Ini Coba. kepala dia ini. Ini kepala dia tuh nggak fokus. Gue nggak megang fokus loh. Rusak lo kameranya. Coba lu benerin dulu deh. Kayak fokus, Bu. Nggak tahu. Tapi kesini fokus ya. Ke gua fokus. Sini fokus tuh. Ke gua fokus banget. Coba pakai auto, Bu. Coba lu. Coba fokus juga tuh. Coba lu benerin dulu bentar. Dia mau ngomong apa ya? Ini barusan dia seperti menggerakkan wajahnya, menggerakkan bibirnya, tapi kayak ada sesuatu yang gitu. Tangan dia, Bukan. makhluk lain. Secara apa ya? Jadi gue ngeliatnya kan gue coba bertanya, kenapa lu ngomong apa gitu. Terus? Kayak ada yang nggak tahu tangan nggak, tapi kayak mulutnya hilang, ngerti nggak lo? Kayak gitu. Wah, bayangan gue udah kemana-mana sih. Apa dia masuk ke dalam? Hah? Dia pindah? Hah? Hilang. Hilang? Bentar. Bro, sini, bentar. Sini. Coba, lu ambil gambar lagi. Bisa fokus kan? Fokus. Bukan apa, Sar? Minta minum bentar, minta minum dong. Ada minum nggak? Sar. Lu nyari apa sih? Minta minum bentar dong. Lu tadi bisa fokus ke Apa situ. ya? Apaan sih ya? Sar. Nggak, maksudnya gini. Sar, ini tadi kamera nggak kenapa-napa. Gini loh, yang sesuatu yang menutup dia itu yang sepertinya bertanggung jawab. Ngerti nggak? Jadi ada sesuatu yang lebih kuat dari sosok tadi menghalangi dia untuk komunikasi sama kita. Sorry, yang lu sebutin pertama bukan yang sosok. Bukan, beda lagi. Ini beda lagi. Beda. Tapi lu bilang cuma 2 yang paling dominan. Di sini. Berarti masih banyak dong, Sar. Lu mau kemana sih? Gue minta minum dong, Sarah. Sar, lu minum dulu, Sar. Terlalu banyak energi kayaknya lu. Break dulu aja. Hah? Sesek. Duduk aja dulu. Istirahat dulu bentar. Sar, udah. Udah. Kita duduk dulu aja. Oke? Iya, nanti kita ke atas. Lu istirahat dulu sebentar. Permisi, Pak. Pak Wiwit ya? Iya. Halo, Pak. Saya Fadi. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Boleh. Kalau misalnya boleh tahu, Pak Wiwit sudah berapa lama kerja untuk jaga rumah ini? Udah kira 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan selama 2 tahun ini kan yang saya tahu ya, Iya. Raffi cerita sama saya bahwa Raffi setelah menikah sama Gigi tidak pernah menempati rumah ini walaupun sempat beberapa kali bolak-balik untuk nginep kayak gitu. Katanya Bapak banyak sekali yang mendapatkan gangguan-gangguan gitu, Pak. Saya sih memang ada. Pertama di daerah kolong ini, itu yang di dalam. Gitu. Oke, sorry. Bapak ngomong di dalam. Ya, Yang di dekat kamar mandi bukan, Pak? Kamar mandi yang di bawah tangga situ. betul. Oke. Pak, boleh ngobrol sebentar, Pak? Ketemu sama teman saya, Sarah. Soalnya tadi saya juga sama dia kayak ngalamin hal aneh sih di dekat kamar mandi. Oke, kita ke Sarah. Sar, ini Pak Wiwit. Oke. Kenalin, Pak, ini teman saya, Sarah. Enggak, Pak Wiwit. Oke, mungkin kita duduk aja kali ya? Ya, boleh. Oke. Jadi gini, Sar, tadi kan gue sempet nanya sama Pak Wiwit. Dia kan sempet ngerasain apa yang dia rasakan di rumah ini. Nah, tadi beliau juga sempat bilang bahwa yang di dalam ada. Nah, tadi Pak, saya sama Sarah sempat kayak ngerasain di daerah situ kayak ada sosok wanita. Kalau Bapak sendiri ada cerita apa, Pak, untuk di spot yang bagian situ? Ceritanya begini, dia habis bersihkan kamar mandi, pokoknya udah nggak ada rasa bau lah. Maksudnya bau? Maksudnya
rasa yang di kamar mandi. maksudnya maksudnya kamar mandi, itu iya. udah wangi lah istilahnya. Mana sih, Sar? Gue penasaran. Udah, nggak usah dipaksain lagi udah. Enggak, ini kayak yang nutupin dia itu loh. Soalnya tadi ganggu, mulai lo ngomong dia kayak muncul. Dia antara takut juga sama yang ngalangin dia itu ke apa ya, itu apa gitu. Oke, tadi kan Bapak sempat bilang bahwa kan kalau misalnya Bapak bersihin kamar mandi kan otomatis kamar mandinya kan Ya, udah pasti bersih dan Ya, wangi ya. ya. Oke, terus Kemudian saya keluar kayak masih bau bangke. Bau bangke. kamar Ya. mandi kan nggak bau bangke dong mestinya. Nggak ngerti saya juga tuh. Itu hampir setiap hari atau ada hari-hari khusus? Kadang-kadang aja hari-hari khusus dia ini. Gue nggak bisa buka gerbang sekarang deh. Saat kenapa sih? Gue mau ngebuka, mau komunikasi sama dia, tapi Siapa yang ngajakin? Lu apa? Dia? dia mau ngomong. Nanti kali ya, mungkin tunggu agak gelap baru kita bisa komunikasi sama dia. Sar, gimana kalau misalnya kita ngecek tempat lain dulu Boleh. aja, Pak? Karena kan udah mulai ganggu banget. Oke, Pak, boleh tahu nggak sih Pak, Bapak selain di kamar mandi ini, yang paling Bapak ngerasain nih, agak bukan agak, mungkin diganggu pernah Pak? Sering adanya juga di kamar. Di sana tuh di tempat Mas Raffi dulu tempat tidurnya. Ruangan ini Pak? Iya. Wow. Oke. Jadi ini dulu kamarnya Raffi ya? Kok ini kamar selalu dibersihin kan Pak? Selalu dibersihkan, tapi pas saya keluar pintu, pas saya lihat selalu ada orang duduk di sini. Di sini. Di sini, madamnya ke sana, Sar, bisa lu cek? Gimana Pak posisinya, maaf? dia madam ke sana sambil tengudap kayak gini. Di kursi ini? Madam ke sana. Sar, lu kalau gue merinding lagi. Lu bisa ngecek nggak? Kalau yang di sini beda lagi, Fat. Jujur tadi belum sempat ngeliat, tapi sekarang sosoknya laki-laki, Pak. Dia kok nggak suka kalau gelap. Jadi mungkin rumah ini emang nggak ditinggalin Ini ya? Ya memang Iya. ditinggal dia mas. Maksudnya nggak pernah ditidurin sama sekali ya? Nggak pernah. Paling saya bersihkan doang, istilahnya setiap hari saya bersihkan. Nah udah itu aja. Pesannya gini Pak, kalau bisa lampunya dinyalain gitu ya sekali-sekali. Karena apa ya, dia pengen seperti ada kehidupan kayaknya gitu. Aneh ini kalau yang laki-laki ini sebenarnya dari secara aura tuh positif. Tapi dia memang kenapa tuh lampu? Ini lampu kenapa? Lihat nggak? Iya. Hah? Lu enggak deh, itu stop Tuh nggak ada kontaknya. yang mencet, nggak ada yang mencet. Sar, gue dari tadi ngerasain kayak ada. Sini ya? Iya. Itu auranya positif apa negatif, Sar? Gue merinding, tapi gue ngerasa nggak takut sih sebenarnya. Ini sebenarnya bercampur sih. Cuman kalau yang dari yang laki-laki tadi memang enak, hawanya tenang gitu. Dia lebih suka tempatnya bersih, dia pengen rumahnya terang gitu. Ini kalau misalnya dari menurut dia memang ada sesuatu yang seharusnya lagi. Itu nggak ada yang main lampu kan? Ada. Stok kontak kayak kita nggak tahu. Stok kontaknya jauh tuh untuk apa loh? Oh iya. Ini ada suara, denger nggak? Denger nggak? Ada kretek-kretek. Ini sebenarnya dari tadi kita mau nge-reveal ada sesuatu yang nutupin. Lo kerasa nggak sih? Nggak, pas lu di situ gue ngerasa kayak gitu loh rasanya. Cuman gue ngerasa nggak takut, tapi gue merinding gitu. Jadi si yang menurut sosok laki-laki ini juga ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Dan itu jujur, aku belum bisa ngedeteksi. Mungkin nanti malam kali ya, pas udah mulai gelap, kita akan melakukan pembuktian. Lagi apaan tuh? Hah? Ada apa-apa kan? Itu biasa kayak gitu, Pak? Ya begitulah kadang-kadang. Angin itu, biasanya. angin. Enggak, Sar, gue nggak make sure angin. Gila, lu di posisi tempat tinggi kayak gitu, ini ketutup nggak mungkin angin, Pak. Nggak bisa kali gue. Mungkin ada ruangan lain nggak, Pak, yang biasanya memang Bapak
sering berinteraksi lah istilahnya. Ada masih. Boleh? Masih. Yaudah, kita kesana aja. Ya. Yuk. Jadi tadi gue izin dulu supaya tidak bentrok. Boleh nggak kalau gue bilang bahwa sosok ini dia alfanya di... Iya. Oke. Makanya tadi kan izin, kita harus izin dulu. Ya oke. Gue udah mulai ngerasain sih saat ini. Karena dia memberikan hawa untuk kita pergi gitu. Jadi apa ya, keras. Karena tadi asisten gue, dia ditekan kepalanya. Pusing, Sar. Mau nggak? Enggak, Kak. Sorry. Bentar, sorry. Enggak, bentar. Ya kayak gini rasanya. Oh, oke. Supaya kita pergi gitu. Yang diberikan sama dia rasanya kan nggak nyaman, jadi ya udah deh kita Iya, tapi kan pergi. maksudnya kan kita kesini juga kita nggak ganggu. Tapi udah minta izin. Udah minta izin, nggak apa-apa. Ini ya, itu yang dirasa kadang kita kan nggak semuanya peka, tapi yang dirasakan itu nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjutin lagi. Kan Bapak kan yang memang menjaga rumah ini. Kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan Sarah sudah menjelaskan juga dan pemirsa juga udah tahu bahwa yang tadi Sarah katakan bahwa di sini adalah teritorialnya dia ya, gitu kan. Beliau. Bapak kalau lagi di sini kejadian apa Pak? Nah, kejadian suatu hari saya lagi bersikat ini semua, tiba-tiba pocong ini gede itu. Yang gede itu? Ya, tuh. Kalau 3 orangnya belum tentu keangkat itu. Nyemplung tuh. Itu mungkin bisa jadi caranya untuk mengingatkan, ini ada yang kotor, dia nggak suka kalau kotor Pak. Nggak harus kolam juga, mungkin di dalamnya ada, mungkin lupa ada satu kamar nggak dibersihin, atau mungkin ada sesuatu dari luar kayak gitu. Jadi dia coba ngasih tahu gitu. Tapi sih sebenarnya kalau dilihat sosok ini bagus ya, karena dia sukanya bersih. Kadang kalau yang suka kotor justru malah yang negatif. Tapi dia keras. Tapi energinya keras. Di situ masih Sar, Iya, kayak betul. Persis di sini nih. Rasain. Maaf ya, di sini. Di pojok. pojok situ. Ya. Oke, ini berarti... Hah? Ini kenapa sih alatnya dari tadi? Tante. Kenapa sih? Hah? Bisa rekod, nggak dibaca. Nah, ini tadi gimana? Lu ngerekord gua nggak? Bisa, tadi bisa. Hilang apa? Itu shoot ke situ bisa Iya, nggak? tadi kok begitu ngesut ke sana. Coba. Oh ini mencet rekod, kok nggak rekod sih? Di sana Mas, coba lagi di sana. Bisa? Bisa. Di situ bisa? Tuh, coba ke sana. Sini. Bisa. Ya udah yuk kita masuk aja yuk, gue ngeri. Iya. Gue ngeri. Kita ke ruangan lain mungkin Pak, yuk. Let's go. Kita pindah ke tempat lain pemirsa, yuk. Sar, lu kan tadi awal pernah ngeliat ke arah sini kan? Yang sebelum lu gue suruh duduk kan? Bapak boleh tahu nggak Bapak pernah diganggu nggak di tangga ini? Kalau saya sih nggak pernah, tapi anak saya pernah kejadian pada saat dia lagi bersih-bersih dari atas sampai bawah, didengar dari atas ada suara benda yang jatuh. Buah. Dia naik ke atas. Ada yang jatuh? Pas dilihat nggak ada. Semua udah dicek? Semua dua cek semua nggak ada katanya. Dia turun sampai di sini kakinya kayak ada megangin. Di sini? Iya. Tapi emang hawanya agak beda ya? Beda lagi. Ini kita harus naik ke atas deh. Ke atas aja. Ada sesuatu. Oke. Belum kelihatan di sini. Belum kelihatan sama lu, Sar. Sorry, kamera. Man, lu mau ke atas dulu nggak? Iya. Lu di sini? Hah? Ke atas aja dulu. Jangan takut dong. Biar ngambil ini, ngambil Oh, lu aja, Fadi. yuk.
lu. Ini juga pernah ada kejadian yang aneh juga terhadap keponakan saya. Apa tuh, Pak? Dia lagi main di taman itu dengan ibunya. Tiba-tiba dia ngeliat ke atas terus saja. Nah, yang dilihat itu ke kamar ini nih. Kenapa, sayang? Kenapa? Pas dilihat, nangis nggak berhenti-berhenti. Oke. Sampai digendong pun nangis terus. Masuk aja. Boleh masuk ya, Pak? Masuk aja. Langsung. Saya nggak berani masuk, Mas. Mas saya memang Mbak bisa nggak masuk? Ya bareng lah, Pak. Maksudnya kan Enggak, saya nggak berani benar, Pak. Kenapa, Pak? Ya pernah kejadian soalnya tiba-tiba kamar saya udah bersihkan semua. Pas saya keluar, kemudian saya lihat kembali, tahunya berantakan kembali. tapi ini nggak terlalu berantakan ya, Sar, ya, sekarang. Boleh dong, Sar, gue coba deteksi deh. Bedanya pada saat di tangga sama di sini, Fadi rasanya apa perbedaan? Gue agak cemas, kenapa ya? Padahal kemarin sih bagus-bagus aja sih kalau gue, cuma nggak tahu, perasaan gue cemas sih. Si perempuan yang tadi sepertinya tempatnya tuh di sini. Sorry, perempuan yang tadi lu ajak ngobrol di... Apa sih? Lu apa besar? Lu ngerasain apa besar? Dia berdiri di sini. Tapi sebenarnya dia nggak ganggu kan? Secara dia mau terus mencoba berkomunikasi, akhirnya untuk kita yang manusia sih bisa dibilang jadi bentuk gangguan. Tapi mungkin maksudnya dia tuh nggak mengganggu. Ada sesuatu yang apa ya di sini bikin nggak enak sih sebenarnya, panas gitu rasanya. Iya. Gue Apa ngerasain ya? udah agak mulai anget sih badan gue. Padahal kan di sini nih, ini kan jendela kebuka ya. Iya. Tapi gimana ya, hawa itu Iya, enak agak-agak gitu. beda. Kayak Agak-agak. something misplaced apa ya, nggak pada tempatnya gitu. Padahal di luar kayaknya tadi anginnya juga agak-agak enak sih, cuman nggak tahu kenapa nggak masuk kayak anginnya. Pak, sorry, saya mau nanya dong. Bapak kan bilang kalau misalnya di kamar ini setiap Bapak rapihin, Bapak keluar lagi kamarnya tiba-tiba berantakan. Tapi kenapa tetap rapi ya? Nah, itu kadang-kadang begini. Setelah saya rapikan semua, kadang-kadang springnya langsung berubah. Terus kipas angin jatuh. Itu ya. Terus boneka yang panda itu berubah tempat. Ini boneka beruang ini? Iya, saya udah taruh situ. Tentunya ada di sana. Mulai terjadi tuh kapan, Pak? Ingat nggak, Kira-kira coba? 3 bulan kemariannya dah. Kalau boneka ini memang di sini terus apa? Nah, itu pindahan dari Andara. Oh, rumah Andara. Iya. Oh, ini barang-barang pindahan Dari Andara juga. itu kipas angin. Boneka angin itu sama box ini. Oh, sama box ini. Jadi pas dengan barang ini pindah, terus Bapak udah mulai kadang-kadang suka Ya ada yang ada aneh gitu. perubahan itu ya, tadi yang sudah bersihin, udah rapiin, tentunya berantakan spraynya, itu berubah tempat, gitu. Kipas angin jatuh tiba-tiba. Sar, lu lihat apa, Sar? Enggak, apa ya? Kenapa enggak, apa? Apa ya? Iya, agak sesak sih gue juga napasnya. Apalagi yang lu rasain, Sar, di sini, Sar? Lu kalau nggak nyaman, nggak apa-apa, kita pindah tempat aja. Kalau menurut gue sih nanti tunggu pembuktiannya. Kita fokus di sini ya. Maksudnya yang lebih fokus, gue pengen, nggak tahu, pengen menggali di sini. Di sini. Ya, Are you sure? ya. Soalnya yang paling nggak enak gitu. Iya. Dan dia nyamannya di sini, di mukanya. Yang sosok wanita itu tadi yang dari tadi coba komunikasi tapi kayak ada yang nutupin Nutup. mulutnya. Mas, Ya. Sarah sih ngerasain di tempat ini sih pengen difokusin. Apa mau kita coba pembuktian di sini aja apa gimana enaknya? Soalnya di sini, Sar. Bisa nggak? Mau di sini aja. Kalau Tempatnya sih emang agak sempit, cuman katanya di sini lebih. Lu pada ngerasain sesek nggak sih napas? Ingat kalau kata gue sih di tempat lain juga, soalnya kan udah cuma satu tempat aja.
Tapi kalau misalnya Mbak Sarah mau menitik beratkan di sini, kita pasang infrared di sini. Ya udah, oke. Oh gitu aja. Iya, gitu aja. Kita ngikut lo aja, Sar. Karena Di sini- jujur di sini sih gue ngerasa agak panas dan Nggak agak enak, sesak kan? walaupun sebenarnya jendelanya udah dibuka juga Iya. sih sebenarnya. Karena gue mau coba, dia nggak tahu kenapa lebih mau terbuka gitu di sini. Oh gitu aja. Coba, Yaudah, kita oke. coba aja ya soalnya Yaudah. dia udah mau gitu. Oke, yaudah gitu aja kita set alat aja kali ya di sini. Oke ya. Oke. Oke? Oke. Ya udah, kita turun ke bawah dulu aja kali ya. Oh dia nyampe. Oh Gigi udah datang. Oh, yaudah kalau nggak gue ketemu Gigi dulu bentar. Lo mau coba di sini Iya, dulu? gua Satu akan. dong ikut gue yuk bentar. Emangnya parah banget ya? Ini salah satu sumbernya, tapi masih belum kelihatan itu apa gitu. Karena dia bilang bisa bercerita. Tadi, Kenapa sih? ya nggak Masuk apa-apa, yuk. gue nggak mau masuk ah. Lah gimana Jadi sih? gimana? Ini Nggak. dipaksa sama dia nih. Iya, enggak, maksudnya gini, maksudnya mendingan kita bahas di dalam, ngobrol. Aman, aman, Ngobrol aman. di luar aja juga bisa ngomong. Lu kenapa sih nggak mau masuk sini? Gue penakut, gue nggak bisa tidur. Gigi nggak mau masuk? Hah? Mau ke bawah? Kayak nggak mau deh. Yuk, kita ini. Lu sumpah demi Allah, gue orangnya Enggak, aman, aman, aman. Hai mbak, aku mau masuk atas. Dia takut banget Sarah. nggak Udah, apa-apa. Ada Sarah kok, ada Sarah ya. Ayo, yuk. Oke? Ada aku insya Allah aman yuk. Aduh, apa kabar? Pak. Ya, yuk. Oke? Ayo, nggak apa-apa. Ayo kita ngobrol sebentar aja gitu. Oke? Nggak apa-apa, jagain. Insya Allah aman yuk. Bener, temen Iya, ya. iya. Enggak, aman, aman. Yuk, ya. Aman, aman. Sampai rumah aman kok udah. Oke? Ah nggak mau, balik aja deh. Nggak Maksudnya nggak enak juga, Gi. Ya Maksudnya, nggak apa-apa, lanjutin soal. Nanti kalau udah apa-apa langsung update ke aku aja deh. Ya. ya kali kayak gitu. Aman. Gak apa-apa. Ajakin lo, ajakin. Gue kemarin nginep di sini nggak ada apa-apa, sumpah. Ya lo gue. Ya. Nggak apa-apa, Nggak, kita maksudnya gini, rame-rame, maksudnya rame-rame. biar lu jelas gitu loh. Kan Raffi juga sebenarnya sempat cerita bahwa lu nggak mau. Nggak mau tuh kan, Apa itu? gue udah bilang kan nggak mau kan datang-datang di Apa sih? Ya Allah, ada foto jatuh nih. Foto lu, Gi. Gi, foto kamu. Bentar deh, ini fotonya bukannya di sini tadi ya? Lu sempat lihat nggak sih foto? Di sini. Awas. Bisa jatuh, aku sampai. Tuh kan, bener kan? Bentar, Gue bilang gue bentar. nggak mau kesini. Kenapa foto gue? Orang di bawahnya ada foto yang lain. Mundur, Pak. Kita di situ aja, kita ngobrol situ aja ya. Kan gue udah bilang. Iya, udah, tenang. Iya. Ayo. Oke, kita duduk dulu bentar, tenang. Oke, situ aja yuk. Pawit boleh? Bapak, tolong boleh dibersihin dulu Pak ya? Hati-hati Sar. kakinya. Iya, Iya. Sar. Dulu kan sebelum Raffi bareng sama lu kan, lu udah pernah tinggal di sini atau pernah main ke sini apa? Main ke sini, terus tapi kan dulu sebelum nikah kan juga banyak yang suka di sini kan. Iya. Terus sama temen-temennya pada cerita. Itu Pawit lagi bersihin. Agak-agak. Terus? Mama juga suka cerita, katanya suka di sini suka denger ada yang nangis. Malah aku suka dimimpiin di rumah di sini gitu. Sorry, boleh tahu nggak akhir-akhir ini tuh kira-kira berapa bulan atau berapa minggu? Berapa bulanan, sebulanan, 2 bulanan inilah gitu. Raffi sempet cerita sih, tapi gue nggak tahu in Ya, detailnya kayak gimana. Waktu itu ada mimpi, pernah mimpi di mana sih ini di kolam renang. Tiba-tiba aku kayak ada yang narik gitu tenggelam. Sapinya tuh malah berdiri, dia tuh kayak nggak ngebantuin, malah jadi kan aneh kan. Jadi tuh di mimpi itu tuh serem banget, jadi aku kayak tenggelam gitu. Pernah juga ngeliat yang ada cewek, terus aku deketin, pas ngeliat tuh ternyata muka aku juga gitu. Sorry, ini gue bukan nakut-nakutin lagi ya. Tadi kan dari awal pertama kali masuk, gue memang udah bisa ngerasain agak merinding. Lu bisa lihat juga. Gue ngeliat nggak, cuman gue agak sensitif gitu. Terus
tadi gue coba dibantu sama Sarah, ada sosok wanita yang bilang dia ingin menyampaikan sesuatu tapi dia nggak bisa. Nah, mungkin ini juga ada hubungannya sama mimpi lu yang dimana semakin kesini intensitas mimpi itu semakin sering terjadi gitu. Begitu juga dengan gangguannya. Semakin kesini intensitas mimpi itu semakin sering terjadi gitu. Begitu juga dengan gangguannya. Kenapa sih, Sar? Kenapa sih? Hah? Hah? Enak kenapa sih? Pusing nggak? Hah? Minta minum, Ya minum. udah aku cabut deh, kalau aku minum di rumah aja deh. Nggak enak banget. Enggak. Ini emang kayak bentrok energi juga kan. Dia kan jarang kesini. Oke. Enggak apa-apa. Iya. Sama kayak kamu Nggak usah ya. deh, nanti aku minum di rumah aja. Enggak. Iya, oke. Aku pamit ya. Tadi ya titip dah. Nanti kalau udah itu nggak apa-apa deh, pokoknya aku percaya. Mbak Sarah, nggak apa-apa ya aku tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ntar kita laporan ya. Ya nanti aku telepon aja ya. Kalau Iya. misalnya nggak, kalau bisa emang udah ini aku kesini ya. Iya. Thank you ya. Iya. Dadah. Dadah, Gi, ya. Gi, nanti make sure, Gi, kalau misalnya ada apa-apa, kasih tahu ya. Oke. Oke, itu dia pemirsa. Ternyata tadi akhirnya Gigi mau juga sih ke dalam, walaupun sebenarnya nggak sengaja juga ke dalam. Gue sebenarnya agak-agak bingung sih, kenapa foto Gigi yang jatuh sama Raffi. Maksudnya kan di situ banyak foto. Terus juga tadi gue sempet kayak ngecek pakunya juga masih kuat. Di frame itu juga kan ada tali untuk gantungin, itu juga nggak putus. Kayak gitu. Ini sebenarnya pasalnya gue udah mulai ada sedikit mengerti sih. Makanya ini mendingan kita mulai pembuktian gimana teman-teman? Wow, Mas, kita Mulai aja kali pembuktian ya. Kita coba Cepat ya. Gimana? Supaya langsung kepada sumbernya. Mau gitu aja? Oke. Yaudah, pemirsa, abis ini kita akan melakukan pembuktian. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanda tanya terbesar yang terjadi di rumah ini. Dan tadi sih Sarah minta di sumbernya, kamarnya itu ya? Yaudah, yuk, kita... Oke, mungkin nanti bisa siap-siap dulu kali ya. Kita ke dalam dulu aja, Sarah. Kita tunggu. Oke, pemirsa, sekarang kita akan melakukan pembuktian dan kita akan menelusuri semua titik-titik yang tadi sudah kita hampiri ya sama Sarah, tapi dengan keadaan gelap. Langsung aja kita rubah ke night shot ya. Oke, lampu boleh dimatikan. Udah dirubah ke night shot? Oke, coba rubah night shot. Night shot. Udah oke semua? Night shot? Standby, yuk. Gue ngikut lu ya, Sarah ya? Lu kasih tahu apa yang lu rasain, apa yang lu lihat. Oke, Sar, apa yang lu rasain di ruang tengah sini, Sar? Masih apa ya? Ke atas terus nih. Perasaan Ke lu atas, di atas ya, di yang paling atas kuat ya. terus. Kalau kolam renang, Sar? Ini yang penunggu yang besar ya. Nggak enak punggungnya. Di mana? Nggak enak? Gue ngikut lu. Oke. Tekanannya udah. Kenapa? Kenapa? Gua kenapa, tolong gua? center. Gue kenapa, gue? Kenapa, Mas? Sandung? Enggak, apa? Sisi kamera. Gue? Kenapa, Mas? Gue? Mas? Siapa namanya Mas Teguh? Mas Teguh. Saya pohon aing tuh apa ya? Aing tuh saya. Tante. Aing tuh saya. Ditebang. Ditebang, iya dipotong. Pohon apa? Pohon apa sih? Oh iya. Hah? Ya. Ngomong Dendam. Udah ya, kasihan Mas Teguh ya, keluar ya. Minum dong, air dong. Mas Teguh. Ini sama gue, sama gue. Tanyain dong itu pohon apaan sih? Pohon ditebang, di mana pohon ditebang? Hah? Pak Wiwit? Pak, pohon ditebang di mana, Pak? Kalau di sini sih memang nggak ada yang ditebang, Di mana itu? tapi di Andara yang adanya. Kok di Andara? Iya. Yuk, Iya, oke, kasih oke. Mas Teguh bawa dulu. Tolong, apa?
Gimana Pak? Ceritain, Pak Wid. Kalau di sini memang nggak ada yang ditebang. Kalau menurut Ibu, Bos Gigi, di sana yang ada ditebang di Andara. Ini bisa jadi karena Iya, gue sih pindahan barang-barang itu. yang Pak Wid bilang tadi Ada juga. yang ngikut kayaknya. Ya udah. Soalnya tiba-tiba kok gimana? Dan kejadiannya juga mulai intens itu ketika barang-barang itu pindah ya. Oke, yaudah nggak apa-apa, Pak Wid. Makasih ya, Ya, sorry. makasih Pak Wid ya. Nggak kesandung kan ya, soalnya Pak Wid. Soalnya kita bingung. Oke, hati-hati Pak Wid ya. Soalnya bingung ada pohon di bawah. Oke, kita mau coba kemana lagi, Sar? Ke arah kolam ya? Oke, apa yang lo rasain? Ini masih ada di sini, sosok. Masih. Tapi udah adem ya. Ada. Kenapa sih? Ada yang berisik banget sih di atas nih. Hah? Berisik. Apa sih berisik apa sih? Kan udah clear area, Mas. Audio lu. Kan gue di sini, yang pakai clip on cuma gue berdua. Tapi masuk ini suara orang di atas. Nangis nih bocah. Woi anak siapa sih di atas? Berisik banget itu. Nggak ada kali. Orang kok di atas. Gak ada Lu orang. beneran denger? Iya, nangis berisik banget. Lu ngomong tuh biar ini tabrakan suara lu. Dominan suara yang di atas soalnya. Man, kita berlima cuma di sini. Nggak ada di atas. Ini kita udah clear area loh. Udah, kita udah clear. Wah nangis bocah. Udah ke atas aja yuk. Kita ke atas aja. Ayo. Yakin lu ke atas? Hah? Kenapa sih? Yakin. Bisa ke atas? Bawa apa nih? Hah? Ini bawa apa sih? Siapa tuh? Lu kenapa? Hah? Hah? Hei, Pi, lu kenapa, Pi? Pi, Ini Pi. Kenapa? Capek? Hah? Hah? Mual? Hah? Pi? Hah? Hah? Di sebelah mana? Bawa Sebelah apa? Di sana. Deket kolam sini. Kamu ngapain sih tadi? Hah? Rasanya apa? Ceritain. Kenapa? Kayak berat gitu. Enggak, gue cuma setengah doang. Sar, bisa lu cek nggak, Sar? Coba rasanya apa? Ini panas banget gue setengah. Oke. Gue nggak paham nih kalau panas kayak gini, Sar. Lu sambil coba baca. Apa ada yang mau bicara kayaknya? Dia tadi ngapain sih masak juga? Harusnya kan nggak usah masuk ya? Hah? Lu ngapain pakai masuknya? Heeh. Oke, stay fokus. Kenapa, Sar? Ini bukan dari sini nih. Enggak. Belum ngeliat. Nggak ngeliat dia yang mau nguasain badannya. Ngomong apa sih? Hah? Takut banget tangannya dia. Yuk di luar aja dia mendingan ya. Udah ya, lu di luar aja ya. Dia kita kayak masuk Di sih. ini dong dibantu. Kan tadi udah bilang clear Udah dingin banget area. badannya. Dari luar dulu. Yuk. Udah ya, biar kita aja yang di dalam, oke? Tolong dibantu dong, tolong dibantu. Pegang. Pegangin dong. Iya jangan Nggak ada yang apa-apa kepisah ya, jangan ada Gua yang lihat kepisah. kamera dari belakang. Jangan nggak ada yang apa-apa. kepisah, jangan ada yang Jangan ada yang kepisah, oke? Iya. Oke, center cuma Yuk. satu nih ya. Iya. Lu pada ngikut ya. Oke, pelan-pelan. Sar, nggak apa-apa. Gue sama kameramen duluan, oke? Oke, yuk. Wait. Apaan sih? Nggak. Gue ngeliat kayak ada bayangan hitam masuk ke kamar. Coba lu belokin ke kanan. Lu nggak- Jelas, Fat. Nggak. Gue tadi kayak ada yang kayak zut. Kayak gitu loh, gue Arahnya kemana? ini ke kamar yang mau kita masukin. Coba. Ayo. Nggak apa-apa, yuk. Iya. Oke. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di kamar atas.
Gue tadi nggak tahu, kayak ngeliat sekelebat gitu, makanya gue sedikit agak panik. Dan sekarang coba Sarah lagi mencoba untuk komunikasi. Sar, hey. Ceritain. Bisa cerita, Sar, oke? Sarah, hey. Ini Iya. Oke. dia ngasih rasa ke gue. Iya, oke. Oke. Apa? Kepalanya ada. Ah, Kepalanya ada. iya. Aku pertama ngeliat tangan ya, ngeliat tangan kiri kanan dipegang. Jadi perempuan ini mau dilecehkan. Oke. Gue nggak bisa bilang berapa orang karena gue ngeliat ada beberapa. Dan abis itu dia dibunuh. Dibunuhnya dibentur gitu. Dibenturin pakai batu, ya benda keras, oke. Dan dia meninggalnya nggak langsung meninggal, dia kesakitan. Kesiksa karena ditinggal gitu aja, dan ini kejadian memang sudah lama. Dia jalan, katanya kok gelap, saya nggak ngeliat apa-apa. Nah, akhirnya dia menemukan tempat ini yang menurut dia itu nyaman. Akhirnya lah dia di sini. Dia bilang ada sesuatu yang dari luar datang ke sini. Dari luar datang ke sini. Kayaknya ada hubungannya dengan barang-barang yang dipindahin di kamar ini. Oke, tadi kan juga Pak Wi juga sempat cerita ada beberapa barang ya kayak boneka, kipas, terus keranjang yang dipindahin. Oke, Sar, masih bisa tahan? Bisa. Oke. Katanya dia panas. Dia bilang panas. Oh, yang di bawah panas ya. Di bawah yang dari luar. Oke, masih ada yang dikomunikasikan sama dia. Fatih ini tuh kiriman orang ya. Kiriman orang? Yang dari luar itu? Justru malah yang perempuan ini bukan yang mengganggu. Bukan ini? Bukan. Dia yang ngasih tahu. Dia yang pengen ngasih tahu? Oke, berarti bisa gue simpulin bahwa yang tadi habis komunikasi sama lu, perempuan itu bilang bahwa ada gangguan dari luar dan makhluk itu datang ke sini bersama dengan barang-barang yang pindah dari Andara, dan yang datang itu adalah kiriman. Iya. Gitu. Kenapa? Udah apa, Sar? Masih perempuan yang tadi nih. Dia masih coba untuk ngobrol lagi? Oke, nggak apa-apa. Lu masih sama kita, lu boleh lanjutin. Oke, jadi itu yang bisa kita buktiin nih, Sar, ya. Ya udah, coba senternya nyalain deh, gue nggak bisa ngeliat lagi. Nih. Gila banget. Kenapa ya? Kok goyang sempet? Hah? Itu goyang sih. Oh iya. Nyenggol lu ya, Mas? Lu di situ? Nah, ada yang lewat nggak? Coba. Ini kalau misalnya logika gue sih nggak akan mungkin goyang kalau cuma sama angin. Dari tadi juga nggak ada angin kali. Yang tadi juga, nggak apa-apa. Tapi maksudnya mereka nggak marah apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita kayaknya juga harus kasih laporan ke pemilik rumah deh, ya? Udah ngecek belum? Udah datang belum Raffi ya? Udah datang ya? Udah datang? Udah, yuk. Kita Yuk, keluar yuk. aja deh, kita keluar aja. Yuk. Oke, pemirsa, kita sekarang udah bersama Raffi sama Gigi. Thank you ya, Gigi udah mau balik lagi. Maksudnya kita Tapi di harus luar aja. Iya, Iya, oke, kita di sini aja, kita di luar. kita di sini aja. Kita harus menjelaskan. Sarah juga tadi sempat melakukan pembuktian juga ya. Itu jadi gimana tuh? Ya, ini mungkin Sarah bisa menjelaskan. Ngobrol.
Jadi ngobrol apa namanya yang ada di sini kenapa? Kalau Raffi sejarahnya sebenarnya gimana sih? Kamu Coba beli kalau rumah bisa kita ini beritahu. itu ada apa Gue tuh gitu? beli rumah ini di 2009. Gue tinggal di sini kurang lebih waktu itu 5 tahunan ya. Tapi gue sendiri tuh nggak pernah diliatin, nggak pernah. Digangguin. Tapi setiap kali mau nyokap gue, keluarga gue, temen gue, siapapun yang ke rumah ini pasti mereka ada aja yang cerita sama gue. Tiba-tiba ada yang main komputer. Terus ada suara nangis, suara tangisan gitu ya. Nangis sering banget nyokap gue tuh. Gue jadi Cewek, bingung. oke ya. Cuman gue tuh nggak pernah, gue tuh sampai bingung. Kenapa ya? Apa gue pemiliknya nggak diganggu atau kenapa? Tapi sampai orang belakang aja tuh berapa kali. Ya, tadi juga banyak dapat cerita dari Pak Wid, makanya kita selalu coba spot ini gitu. Memang tapi yang di bagian kolam renang. Nah, kalau orang yang di ujung sana Iya. tuh, Apa tuh? Sempat dapat cerita apa lu dari gue nanti? nggak tahu di ujung sana tuh memang setiap Serem. orang ya kalau ada teman gue yang pintar atau apa, wah di kolam Ujung renang. ya. Terus di ujung sih, Wujudnya laki-laki. emang kenapa sih? Ada Dia tuh apa sih? apa yang itu yang di kolam renang itu laki-laki. Laki, tapi dia baik ya. Tapi dia memang teritorial, jadi lebih Emang menjaga. penunggu aja lah, penunggu. Tapi tadi akhirnya sudah mendapat jawaban. Mungkin yang tadi Raffi bilang ada yang suka nangis. Iya. Kenapa hawa di rumah ini panas? Apa? Oh iya tapi emang panas. Nggak enak gitu ya. Tadi sempat bicara dengan sosok perempuan ini. Rambutnya panjang. Ada luka di belakang Kunti kepalanya. gitu. Bukan kunti. Bukan. Jadi waktu awal ngeliat kok ada darah, kayak ada darah di kayak netes gitu loh. Dan dia memang meninggalnya nggak wajar. Tapi katanya sih, kalau Terus nggak kalau salah ada satu katanya waktu dulu tuh perempuan diperkosa terus dibunuh. Dibunuh dan diperkosa itu bukan sama 1-2 orang tapi kayak yang sama Banyak Kayak dendamnya. Ini benturan kan. Nah, tapi kalau dibilang dia jahat nggak sih? Sebenarnya enggak, karena dia yang ngasih tahu. Nah ini pada intinya nih sekarang nih. Gigi Oh sama jadi ini Raffi. kalau ini yang udah penunggu gitu ya. Sebenarnya Iya. dia nggak jahat Enggak. gitu. Nah kemarin baru mindahin barang ya dari Anda. Iya. Iya. Kan jadi lagi lagi direnovasi. Maksudnya lagi banyak yang dibenerin. Jadi barang-barang tuh dipindahin ke sini, di sana diganti yang baru gitu. Aku mau tanya, di Andara ada gangguan apa sih 2 bulan ini? Oh iya, 2-3 banyak bulan ini? juga. Katanya, aku kan nggak tahu yang alhamdulillah tuh aku juga nggak pernah diliatin dari dia nggak pernah diliatin. Jadi katanya emang ada yang penunggu, tapi juga nggak tahu 3 bulan ini juga agak lebih sering juga banyak yang lihat ini lihat itulah gitu. harus pohon kan. Tuh si Tante Mary juga kemarin baru lihat Oke. kemarin. Satu pohon kenapa tadi? Ada pohon yang di Andara tuh yang Habis ditebang. Habis ditebang. Sebenarnya nggak boleh ditebang kan. Katanya nggak boleh tebang. Orang waktu yang jagain rumah gua Kayak nebang. Dia nggak tahu. udah dikasih tahu jangan. Siang-siang Oke. tuh. Jangan nebang sembarang. Nanti ada katanya ada penunggunya. Nggak ada lah penunggunya potongan. Dikit doang padahal Ada motongnya. cuma yang potong dikit terus. Setengah jam ibunya kesurupan. Di rumah? Iya, kesurupan di rumah kan itu anak ibu kerja. Oh, kerja bareng di rumah. Ibunya oke. yang kesurupan dia bilang pakai bahasa Sunda gitu. Ku aing dipaehan tuh si Ferry, anaknya si Ferry. Ferry yang nebang nih. Iya. Aha. Saya ku aing dipaehan atau si Ferry. Wah gitu. Terus juga Oke. Tapi emang banyak yang lain juga banyak, cuman emang ganggunya tuh yang gitu lewat-lewat, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya ada hubungannya juga dengan barang-barang yang Apa? dibawa dari Andara ke sini. Iya, kenapa akhirnya Mimpi. sampai beberapa bulan ini Gigi kayak kontinuitasnya itu lebih sering dimimpiinnya gitu. Jadi tuh ada yang penunggu, ada yang tambahan gitu ceritanya. Iya, dan ini maaf banget. Dari luar buatan manusia. Maksudnya? Ada kiriman. Iya. Kirim gimana? Maksudnya ngirim apa? Ngirim hantu gitu? Black magic. Gimana sih? Hah? Jadi apa yang dikirim gitu? Ini base-nya dendam ya? Jadi sama gue secara pribadi gitu. Secara pribadi. Karena pernah sakit hati sama gue. Mungkin ada orang yang pernah sakit hati sama Perempuan. Raffi, perempuan. Ya, maksudnya kita Oh, juga makanya kalau kayak gitu-gitu tuh. Ya, aku nggak tahu. Maksudnya tuh ngirim apa gitu bentuknya gimana? Ya, gitu? dia bikin nggak nyaman, bikin resah, bikin kalian berantem. dendam gitu. ya makanya tadi kayak oh ini ada korelasinya sama kenapa harus foto kalian berdua yang jatuh. Karena memang di sini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari awal kan Raffi cerita juga ada yang ngeganggu. Yang ngeganggu ini sebenarnya nggak ganggu.
maksudnya kayak di sini tuh memang ya maksudnya setiap rumah kan memang ada penunggunya, Iya. yang penunggu ada yang kiriman ada Ya, gitu kan. dan yang di dalam rumah ini merasa kok ada yang dari luar ya, ini tidak lo tempatnya Bukan bukan di temen gue, sini Iya, gitu. tiba-tiba ada di sini. Apalagi dikirim sama orang. Jadi benda itu sempat pindah sini, jadi kayak mediatornya gitu, Iya, terus ke ketemu sama bawah. yang di sini gitu, Bentrok. bentrok. Ya udah nggak apa-apa, maksudnya nanti kita coba untuk doain. Tapi kalau misalnya ini buat Raffi sama Gigi, kalau misalnya sempat ada waktu, coba ada pengajian aja di sini, Selamatan. selamatan seperti itu. Maksudnya kan didoain bahwa biar nggak saling ganggu satu sama lain. Makasih ya Mbak ya. Terima kasih banyak loh. Thank you ya. Jangan takut Oke, lagi siap. ya. Thank you banget. Aku emang penakut ya. Iya. Thank you ya. Ya, Adi, siap-siap. Thank you banget ya. Sama-sama, sama-sama. Thank you. Ya. Oke, pemirsa, itu dia tadi kita sudah melakukan observasi juga, terus juga kita sudah melakukan pembuktian juga, dan ya itu hasil yang bisa kita dapat ya Sarah ya. Dan kita juga sudah memberikan saran juga nih buat yang punya rumahnya bahwa ya intinya adalah sesama makhluk tidak boleh saling mengganggu aja sih seperti itu. Mungkin nanti ada doa juga nanti akan kita lakukan sama-sama tim juga gitu. Di setiap rumah itu pasti ada penunggunya tadi. Ada yang baik, ada yang jahat. Tergantung bagaimana kita manusianya Ya. membuat yang di rumah itu menjadi lebih baik atau lebih panas. Jadi semua tergantung dengan perbuatan kita. Saya Ferry Iskandar, Saya Sarah Wijayanto. sampai jumpa.